yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari bersama-sama dari awal kita berkata, salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Terima kasih Bapa, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diri. Katakan, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamat. Mari naikkan syukur sama-sama kita berkata, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Bersyukur atas kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama berkata, salib-Mu membuka mataku, betapa berat sangat berharga nilai hidupku. Semua dosaku, berikan menggantikan bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamat. Katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Katakan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu bagiku? Sungguh aku bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan syukur dan hormat atas segala kebaikan-Nya bagi kita. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau ajaib bagiku. Sikakakaka nama sandalala. Haleluya. Yesus, Kaulah
jemaat Tuhan katakan Yesus. Yesus, Kaulah arti hidup. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Yang terbaik. Umat yang bersyukur. Ku bersyukur atas, sekali lagi, Kaulah arti hidupku Yesus. Kuramasikaralaya ramata karabasikaraya ramo sikakakakakaramasandaraya ramo. Ku bersyukur semua Kaulah arti hidupku Yesus. Telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Katakan, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bersyukur, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besem haab wehaben werwa hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami, mengampuni kami, menebus kami, menguduskan kami, memulihkan kami, hanya karena karya Kristus Yesus semata-mata yang sudah melakukan itu. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kebenaran dan janji yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami semua. Berkata-katalah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-19, ayat 3 sampai ayat 6 saja. Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai 6. Saya akan baca ayat yang ketiga, lalu saudara menjawab ayat yang keempat, dan seterusnya saling bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan, dan Tuhan berseru dari gunung itu,
beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 4. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, bahkan nyawa yang menjadi taruhan mereka. Dan selepas dari situ, mereka masih meneruskan perjalanan lagi. Dan mereka tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam perjalanan itu. Dan itulah yang membuat perjalanan itu menjadi baik. Kenapa demikian? Kita ingin mempelajari bersama. Kita juga mungkin orang yang baru saja lepas dari segala ancaman dari kehidupan ini. Tapi kita belum pasti apa ke depan yang bakal terjadi. Saya juga heran, dulu harus vaksin 1 kali, 2 kali, sekarang harus yang ketiga. Sudah vaksin, masih tetap pakai masker, masih tetap jaga jarak, semuanya itu. Sehingga tidak ada kepastian. Ini adalah upaya dan usaha manusia. Musa tahu betul rahasianya, kuncinya. Supaya sudah berhasil pada masa yang lalu keluar dari Mesir dan akan meneruskan perjalanan masih lama lagi. Masih banyak sekali rintangan, tantangannya. Tapi dia tahu apa yang dilakukan oleh Musa pada ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan. Ini penting sekali. Naiklah Musa menghadap Tuhan. Mose ala elka Elohim. Kata Allah naik. Dia naik kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Artinya ada sesuatu gerakan yang dikatakan di sini. Dan itu diumpamakan di atas gunung dan dia naik ke atas gunung. Dari puncak gunung berarti dia belum sampai pada puncaknya. Tuhan sudah berbicara kepadanya. Sikap Musa ini harus menjadi pegangan kita. Ketika kita menghadapi hidup ini yang tidak tahu kepastiannya. Sehingga kita boleh berserah seperti Musa. Menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan di sini memakai kata Allah. Allah itu bukan alay. Allah. Allah itu naik. Ada peningkatan. Ada upgrade. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus ditingkatkan. Pendalaman pengertian kita tentang Tuhan harus ditingkatkan. Itu penting. Kita tidak boleh statis, tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus luar biasa. Itu penting sekali. Nah untuk luar biasa dia perlu naik. Ketika Musa naik kepada Tuhan. Ya dari atas gunung itu Tuhan berseru. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, kau beritakan kepada orang Israel. Kata kotomar levet Yakub. Ya beginilah katakan kepada keturunan Yakub, kau katakan tomar. Saudara. Tetapi dikatakan wataget libne Yisrael. Tetap dikatakan di situ kau beritakan atau kau katakan.
Tetapi saya ingin menunjukkan dua kata ini, tomar dan taget. Bahasa terjemahannya sama-sama dikatakan kau beritakan, kau katakan. Tetapi ada bentuk paralel dalam sastra Ibrani yang menyatakan begini. Kalau katakan, beritakan, dan dikatakan selanjutnya ikrarkan. Jadi kalau kita mendengar perkataan Tuhan, kita harus mengikrarkan dalam diri kita. Kata taget dan tomar jika disatukan berarti engkau harus meyakini perkataan itu buatmu. Bukan sebagai kitab suci bacaan. Tapi sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan setiap kita dengar itu buat aku. Amin. Baru kita akan merasakan. Karena ada perbedaan yang jelas sekali. Kalau saya lihat di sini, kita ingin mempelajari sama-sama, mumpung masih pagi. Ya. Levet Yaakov. Ya. Saudara perhatikan kata Levet Yaakov. Katakan kepada keturunan ya Yakub. Tapi seperti double. Livne Yisrael. Levet Yaakov dan Livne Yisrael. Mengandung bentuk puisi, ya dikatakan di sini untuk menunjukkan kalau dia berkata Yisrael dan Yakub, kita tahu kisahnya kan, bahwa Yakub berubah namanya menjadi Israel. Israel berarti dia mengikatkan perjanjiannya dengan Tuhan. Memang engkau umat Tuhan, engkau anak-anak Tuhan. Tapi lebih daripada itu engkau masih Yakub. Belum Israel. Artinya Israel mengingatkan perjanjian Tuhan. Jadi kita hidup ini ya maupun sekarang ke depan dan setelah kehidupan kita terikat dengan sebuah perjanjian. Tolong ingat itu. Itulah yang membuat kita kekal. Itulah yang membuat kita merasa tidak ditinggalkan. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Nah, untuk itu Tuhan ingin mengingatkan bagaimana harapan kita di masa depan ini. Saudara mempunyai harapan supaya kita bangkit, kesehatan kita, kehidupan kita, pelayanan kita, ekonomi kita, karir kita, pekerjaan kita, semua kita ingin memiliki harapan masa depan kita ini. Caranya firman Tuhan ini, dan ini berulang-ulang Tuhan katakan, harus yang menjadi satu dasar yang sungguh-sungguh, menjadi pegangan sungguh-sungguh. Jangan kita lupa, dikatakan ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat 4. Ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dikatakan di situ dengan jelas kalau kita perhatikan. Sudah menjadi ciri khas perjanjian lama, ya. Harapan harus diawali dengan mengingat perbuatan Tuhan masa lalu. Tuhan sanggup, Tuhan melakukan. Itu bukan cerita sejarah masa lalu, tapi itu harus menjadi magnet, pegangan kita untuk ke depan bahwa kita akan memperoleh perkara yang sama dalam perjanjian-perjanjian Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa yang lalu. Jadi baca Alkitab, lihat apa yang Tuhan sudah lakukan, klaim itu satu pegangan bagi kita. Makanya yang harus dengar itu berita firman, bukan berita dunia. Berita dunia pagi ini semua naik kembali. Sehingga sebagian beberapa kota di Cina pun lockdown. Saudara, menakutkan. Tapi Tuhan kita sanggup.
Tuhan sanggup menyembuhkan? Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus? Tuhan sanggup membagikan makanan dengan 5.000 orang? Coba deh ingat itu masa lalu. Jadi perbuatan-perbuatanku pada masa lalu harus jadi peganganmu untuk menggapai harapan di masa depan. Jadi jangan kita ingat kesusahan kita. Ya, kalau kita ingat kesusahan kita, sulit menemukan jalan keluar. Tapi kita ingat, baca semua perbuatan ajaib, perbuatan mujizat yang Tuhan lakukan. Baca itu semua terus mengisimu dan itu menjadi magnet. Menjadi magnet. Iman itu punya magnet. Uang benda mati aja ada magnetnya. Ya. Coba saudara jalan. Ya, lalu lihat koin 1.000. Saudara pasti lirik. Meskipun tidak diambil. Ya. Tapi kalau ada yang lain sampah, saudara barangkali tidak lirik. Tapi itu 1.000 saja saudara lirik. Saudara. Coba kalau 100.000. Ayo. Lirikannya lebih lama kan? Loh iya. Ada yang melirik sana kemari duduk. Saudara. Coba kalau 1 juta. Mungkin pikiran sehatmu sudah kacau semua saudara. Iya. 10 juta. Oh lebih kacau lagi saudara. Nah, artinya itu benda mati punya magnet. Masakan iman kita tidak punya magnet. Iman kita itu punya magnet. Jadi kalau kita mengimani, kita punya magnet untuk menggapai hari depan, masa depan, itu menjadi milik kita. Tuhan pasti melakukan sesuatu kepadaku. Amin. Itu kekuatannya. Yang saya sebut magnet. Kita lanjutkan sekarang ini saudara. Saya ingin mengajak jemaat membaca dulu, tolong ditayangkan. Matius 13 ayat yang ke-12. Matius pasal 13 ayat yang ke-12. Ya. Ini kecil sekali mata saya sudah terbatas ya. Ya kita lihat bersama-sama. Coba kita baca bersama. 13 ayat 12 Matius ini. Karena siapa yang mempunyai, pelan-pelan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kayaknya kalau baca ayat ini sepintas enaknya orang kaya ya. Dia sudah punya, makin akan ditambah. Aku tidak punya, makin diambil. Dia tidak berbicara benda mati. Dia berbicara di sini, saya ingin siapa yang mempunyai. Kata mempunyai echo. Echo. Echo, saudara mengerti echo? Bergema. Ya, bergema. Mempunyai, memegang, memiliki, memakai, ada. Jika engkau memiliki keyakinan, iman, percaya bahwa itu ada, sehingga engkau sungguh-sungguh memilikinya. Itu yang dimaksudkan dengan kata memiliki, echo, mempunyai. Jadi kalau kita betul-betul mempunyainya, maka kita lanjutkan ayat ini ya. Maka kepadanya akan apa? Kepadanya akan apa? Diberi, didomi, diberikan, dikeluarkan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Bukan Tuhan peminta. Bukan Tuhan penuntut. Bukan. Tuhan kita Tuhan pemberi. Didomi. Sekarang tugas kita hanya apa? Minta. Saudara ingin minta? Saya tanya, apa yang kita minta kira-kira? Kata didomi ini. Tuhan pasti beri. Dan kita meminta. Coba pikir-pikir.
Berapa kira-kira permintaanmu kepada Tuhan? 10 cukup? 20 cukup? Halo? 30 cukup? Masih ada lagi? Loh iya, masih ada lagi? Berapa banyak daftar permintaanmu? Tolong. Berapa banyak? Telah tersedia. Tuhan sanggup memberi. Diberi. Didomi. Menurut konkordan bahasa Yunani, kata didomi Tuhan memberi ada 415 kali. Masih tersedia banyak kan bagi kita? Ya, tugas kita minta. Amin. Minta. Makanya banyak ayat mengatakan, kamu mintalah. Kamu belum minta apa-apa. Karena daftarnya masih banyak. Cadangannya 415. Coba semalaman saudara daftarkan permintaanmu. Saya percaya tidak akan sampai 415. Berarti masih punya cadangan banyak. Tuhan kita Tuhan pemberi. Keselamatan Dia berikan. Penebusan Dia berikan. Pemulihan Dia berikan. Nyawanya Dia berikan. Tubuhnya Dia berikan. Darahnya Dia berikan. Itu bukti Tuhan kita pemberi. Pemberi. Bukan penuntut. Bukan. Karena itu dikatakan pada ayat-ayat yang lain, mintalah apa saja. Saudara mengerti mintalah apa saja? Di domi tadi ada berapa jumlahnya? Nah itu. Maksudnya mintalah apa saja. Ya, di domi 415 menurut konkordan Yunani. Belum tambah Ibrani. Belum tambah. Perjanjian lama lebih panjang dari perjanjian baru. Wah, dahsyat, beri kemuliaan bagi Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Dari karena itu, kalau saudara meyakini itu, imanmu punya magnet. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon. Amin. Jangan mintanya begini, Tuhan kau beri syukur, tidak beri sudah. Itu cara minta pengemis. Ya. Minta hanya karena belas kasihan. Minta karena anak. Minta karena anak. Kalau minta karena anak, lain. Dia punya hak. Dia punya hak. Setiap orang percaya dijadikan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Anak. Bukan pengikut kita ini. Kalau pengikut itu tahapnya masih ideologi. Tapi kita anak, punya status, punya hak. Punya perjanjian dengan Dia. Amin. Loh ini. Musa diingatkan seperti itu. Karena itu dikatakan kalimat ini dengan jelas. Ya kita lanjutkan. Ya, ayat yang keempat ini. Ayat yang keempat tadi. Bacaan kita tadi. Kamu sendiri telah melihat. Aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepada. Ya, mendukung kamu. Wa esa etchem al-kanfene syarim. Ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan kasih contoh. Tuhan itu tidak kasih contoh yang tidak ada sangkut paut dengan kita. Selalu ada sangkut paut dengan kehidupan kita, pengalaman kita, di mana kita berada. Ketika umat Israel berada di padang gurun, mereka melihat burung Raja Wali terbang yang tinggi. Dan terus mereka melihat kehidupan burung itu. Dan Tuhan kasih contoh. Ya, mereka melihat bagaimana burung Raja Wali melatih anaknya terbang. Ya, dari kecil dibawa yang paling tinggi, dilepaskan.
Sehingga dia mengepakkan sayapnya yang kecil itu, berusaha. Dan makin lama makin tidak bisa, makin lama makin hampir jatuh. Tapi saatnya Raja Wali paling sigap sekali, segera menyergap, didukung kembali di atas sayapnya, lalu naik. Amin saudara. Jadi jangan takut. Itu sebabnya Daud berani berkata, orang percaya jatuh tidak akan tergeletak. Dia akan angkat kita. Sehingga dia mengangkatnya dan membawanya kepadaku. Itulah Tuhan menunjukkan kasih sayangnya. Saya ingin berbicara di sini tentang bagaimana, kenapa contoh sayap Raja Wali ini. Menurut pengertian orang Yahudi, dia melambangkan pertama keperkasaan. Keperkasaan dengan sayapnya itu, ya, makhluk yang lain sudah mengeri, sudah takut. Sayapnya yang melebar seperti itu terbang, sanggup membawa dia setinggi gunung pun dia sanggup. Dan yang kedua, sayap itu melambangkan kelemah lembutan. Kelemah lembutan seorang induk Raja Wali kepada anaknya. Ketika dia mengeram, dia melindungi anaknya, ya, dan terus sayap itu membesarkannya. Dan disitulah lambangnya bahwa Tuhan kita Tuhan perkasa, tapi jangan lupa Tuhan kita Tuhan kasih. Amin. Saya membuat tagline seperti ini. Kasih Tuhan itu menurut Yohanes 3 ayat 16 apa? Ya, begitu besar. Sekali lagi. Besar. Karena kasih Tuhan begitu besar. Kasih begitu besar. Apa arti besar? Artinya tidak ada manusia yang sanggup membuat batasan tentang kasih Tuhan. Pemahamanmu, ideologimu, teologiamu tidak sanggup membatasinya. Hanya Tuhan yang tahu batasan-batasannya. Jadi jangan suka menghakimi orang. Ya, jangan suka menghakimi orang karena kasih Tuhan itu tanpa batas. Karena itu disebut begitu besar. Tanpa batas tadi. Sehingga itulah yang untuk menunjukkan bahwa kekuatannya. Kita langsung sekarang ini. Ayat yang ke-5. Ayat 5a dulu. Jadi sekarang, artinya ada sebuah babak baru. Ya, kalimat ini untuk menunjukkan ada sebuah babak baru. Karena itu dibuat, jadi sekarang, tolong sambung. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku. Ya, sampai di situ dulu. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman-Nya, saudara sudah sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Dua kata ini. Ini saya ingin tanya. Persyaratannya atau permintaannya? Coba. Ini persyaratan Tuhan atau permintaan Tuhan? Sekali lagi. Ini persyaratannya atau permintaannya? Itu agama dunia yang penuh persyaratan. Tuhan itu tidak pernah pakai syarat. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang enggak ada tetek bengeknya ini enggak ada. Dia tidak punya persyaratan, permintaannya. Bapak, orang tua kita mana ada persyaratan sebetulnya. Kalau pakai persyaratan itu masuk pegawai negeri. Permintaannya, kehendaknya. Dikatakan itu Samoa tismeo bekoli. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan bekoli, suaraku. Saudara,
Firman Tuhan ini kita baca dan kita dengar. Saudara harus mengimani bahwa itu adalah suara Tuhan untukmu. Suaranya. Karena itu saya minta biar Roh Kudus membuka hati dan pikiranmu, biar engkau betul-betul mendengar suara Tuhan saat ini. Bahwa ini untukku. Tuhan bicara, aku betul-betul mendengar ini suara Tuhan. Jangan lihat manusia yang ada di depan ini. Tapi kita melihat bahwa suara Tuhan. Dikatakan, Semartem et beriti, jika engkau memelihara perjanjianku. Ya, dikatakan memelihara di sini, hidup menurut perjanjiannya. Jadi mendengar suaranya selalu ingat bahwa kita ini terikat dengan sebuah perjanjian. Yesus itulah anak perjanjian. Yang dijanjikan anak perjanjian. Lewat dia kita punya ikatan perjanjian yang kekal antara kita dengan Tuhan. Amin saudara. Dia perjanjian. Dari perjanjian itu kita harus sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya mendengar firman Tuhan. Ya, kita percaya Yesus segalanya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah anak perjanjian Tuhan. Dia adalah janji Tuhan itu sendiri. Amin. Terikat dengan pribadi itu. Pagi ini saya senang sekali dengar puji-pujian ini. Semua serba Yesus. Ya harus jelas. Tuhanmu siapa? Ya, banyak orang mengaku Tuhan. Kita hanya satu pribadi. Siapa namanya? Yesus. Nah langsung ada ikatan. Perjanjian. Amin. Loh iya. Dari perjanjian itu karena terikat. Engkau bebas. Ya. Sama. Saya kasih contoh pagi ini yang agak dewasa. Suami istri mengadakan hubungan intim. Kenapa dia merasa tidak bersalah? Karena sudah ada ikatan perjanjian. Coba kalau dianya melakukan itu dengan orang yang tidak punya ikatan perjanjian, ayo. Tanya laki-laki, jujur loh. Ya, ini masih pagi. Ya, loh iya. Ada rasa salah. Ada rasa tidak benar. Itu hubungan. Jadi orang yang punya ikatan dengan Tuhan tidak dihantui lagi oleh perasaan rasa bersalah. Karena dia sudah ampuni. Betul-betul selesai. Amin. Oh iya. Jadi itu sebabnya kita punya keberanian iman dan kepastian keselamatan. Kalau tidak meyakini itu tidak akan punya kepastian. Karenanya kita lanjutkan ayat 5b. Maka kamu akan menjadi apa? Menjadi apa? Lebih keras menjadi apa? Harta kesayanganku sendiri. Segula. Harta kesayangan. Istilah segula itu adalah menunjukkan harta raja. Raja punya harta kesayangan. Dia simpan. Raja loh, bukan rakyat biasa. Raja, itu kata segula. 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 Coba ucapkan. Sekali lagi, segula. Bukan guge, bukan. Ya, kof, kiu gitu ya. Ya, jadi segula. Coba. Ya, lidahnya agak dipletotin sedikit saudara ya. Segula. Katakan, aku segula. Semua harta kesayangan Tuhan. Engkau itu harta kesayangan Tuhan. Harta raja. Kesayangan raja. Segula. Harta kesayangan raja. Disimpan di tempat yang paling aman. Tidak ada yang berani ganggu gugat. Dipelihara.
Jika terganggu, oh ngamuknya raja bisa semua seisi istana mati. Nah, itu raja Tiongkok. Loh, ya kan gitu kan dalam film-filmnya kan gitu. Ya, gitu. Jadi jangan sampai dia tersinggung sedikit pun. Jadi saudara bayangkan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita. Ke depan ini kita masih menghadapi hidup seperti ini. Perjalanan kita masih seperti ini. Tapi mengimani, meyakini, apapun ketika kita ada kekhawatiran, kecemasan, ingat kembali, aku segula. Aku harta kesayangan Tuhan. Masakan dia tidak peduli? Dia sangat peduli. Amin. Saudara segula? Ya sudah. Lirik sebelah kanan kiri, segula. Segula ya, segula dikatakan gitu ya. Karena dia segula, dia ditingkatkan di sini. Ayat yang ke-6. Maka kamu akan menjadi bagiku, kamu akan menjadi bagiku. Sekali lagi, kamu akan menjadi bagiku, bagi Tuhan. Ya, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mamlechet kohanim. Mamlechet kohanim. Apa yang dimaksudkan mamlechet kohanim di sini adalah untuk menunjukkan jelas sekali ya. Kalau yang lain dikatakan baselion heretuma, kerajaan di sini yang menjadi imam yang memiliki hak raja. Jadi setiap orang percaya yang menjadi harta kesayangan Tuhan, kita adalah imam. Imamat yang rajani. Baru kemudian Petrus menerjemahkan kata-kata ini menjadi imamat yang rajani. Artinya di dalam diri kita ada imam. Dan sebagai imam memiliki kekuasaan sebagai raja. Jadi kita yang berhak datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan sebagai imam-imam besar kita kepada Tuhan. Karena lewat Yesus kita telah dibebaskan dari segalanya. Amin. Jadi dari situ dengan jelas kita tahu kehidupan kita sungguh-sungguh. Sehingga ketika sekarang ini ya kita percaya. Aku pasti selamat. Aku pasti sehat. Aku pasti sembuh. Aku pasti kuat. Amin. Luar biasa. Jalanin ini semua. Karena inilah janji Tuhan. Kalau bukan ini yang menjadi peganganmu, saya ingin bertanya, mau pegang dengan siapa? Ya, mau jaminan siapa? Ya, saya sudah divaksin 3 kali, mungkin 4 kali nanti. Ya, gitu. Nggak ada jaminan, tidak ada jaminan. Karena itu situasi seperti ini dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Engkau harus pegang siapa? Kau harus meyakinin siapa? Kau harus percaya siapa? Tidak ada lain pilihan kita. Hanya Yesus. Amin. Yesus yang memberikan aku keselamatan. Amin saudara. Sudah saking meyakini iman percaya kepada dia. Ya, kepada dia. Dan sungguh-sungguh mengimaninya. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah duluan. Agak iri saya. Aku masih repot dengan dunia sekarang ini. Loh iya, betapa tenangnya dia sambil senyum-senyum melihat kita pontang-panting. Karena percaya. Ya, dosaku terlalu besar. Tidak ada yang sanggup membebaskan saya dari dosa. Makin saleh hidupku, makin dosa. Kenapa saya katakan makin dosa? Makin saya melakukan syariat-syariat agama ini dulu, makin saya benci dengan orang lain yang tidak melakukan. Coba, saleh saya di mana, saudara? Ya, makin saya melaksanakan, makin saya benci lihat orang. Karena tidak sama. Tidak melakukan, tidak seperti saya.
Oh iya, luar biasa. Ya, masuk tempat ibadah, saya lihat cara orang duduknya, tangannya, kakinya tidak sesuai dengan petunjuk. Aku benci sekali ini. Orang ini masuk neraka ini. Saya sadar, kalau begitu apa artinya aku? Hatiku, pikiranku masih dikuasai oleh kebencian. Di mana? Di mana iman itu? Itu yang mengganggu saya. Hampir gila, untung hampir. Tuhan jamah saya. Dia beri kebebasan. Ya, nyawamu sudah aku tebus dengan nyawaku. Nyawa yang kudus. Amin saudara. Iya. Yang lain dulu saya dididik, serahkan nyawamu buat aku. Loh, nyawaku sudah tidak beres gini, suruh serahkan lagi. Terpaksa ngajak nyawa-nyawa orang lain. Loh iya. Ya ini kesaksian saya. Karena itu saya mengimani, oh Tuhan pas sudah mengampuni saya, sudah selesai segala sesuatunya. Amin. Ya, karena itu mengimani, yakin. Kadang-kadang saya berdoa, maaf ini bukan putus asa. Tuhan, rada capek saya ini, boleh ndak istirahat gitu. Tapi ndak dijawab oleh dia. Ya sudah jalanin saja. Ya, karena itu ini untuk menyatakan mati itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Jangan takut. Tapi jangan takut mati lalu engkau lepas maskermu. Engkau buat orang lain mati, itu masalahnya. Iya. Jadi itu penting sekali. Supaya kita percaya. Jadi mari kita jalanin bersama Tuhan. Tingkatkan iman kita, tingkatkan pengertian kita, tingkatkan pendalaman kita, tingkatkan hubungan kita dengan Dia. Mari kita berdoa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan sama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh, mari bersyukur, kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita tubuh Tuhan Yesus. Roti inilah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib Golgota sebagai bukti kasih-Nya dan cintanya kepada kita semua. Lewat pengorbanannya, hidup kita diubahkan. Lewat pengorbanannya, kita diberikan status sebagai anak-anak Allah. Apakah Bapak Ibu percaya yang kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Percaya tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dengan ucapan syukur dan rasa hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Tubuhnya, darahnya sangat-sangat berharga. Inilah bukti cinta yang begitu besar kepada kita. Apakah Bapak Ibu percaya yang kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Bukti cintanya bagi kita. Inilah darah yang menghapus semua dosa kita. Inilah darah yang memeteraikan semua janji Bapa bagi kita. Percaya ini darah Yesus. Ambil dan minum dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dan darahmu mengalir di dalam kami. Inilah jaminan bahwa di dalam Tuhan kami hidup di dalam kemenangan. Kami hidup di dalam kelimpahan. Kami hidup di dalam kesehatan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Katakan, imanku berkata, Tuhanku, Tuhan tak pernah gagal. Lagi berkata, Tuhan tak pernah gagal. Pasti digenapi. Kuasamu bekerja dalam kami. Mujizatmu bekerja dalam kami. Selamanya imanku berkata, untuk selamanya imanku berkata, untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yes, kuasanya bekerja atas kami, di dalam kami. Terima kasih untuk firman-Mu dimeteraikan di dalam hati kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Dan saatnya pagi ini kami membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kasih kami, dengan cinta kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami berlimpah-limpah. Mari kita deklarasikan, maka menaburlah saya di gereja ini dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda, sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya dan mendukung pemerintahan Injil Kerajaan. Percaya sudah diberkati, berkata, puji Tuhan. Sekali lagi sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi yang percaya diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara cash, petugas akan melayani Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat e-money, barcode-nya tersedia di depan. Kami ingin menyampaikan ucapan selamat datang, selamat beribadah di gereja kita Betania Fresh Anointing. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada salam dari Bapak Gembala kita. Hari ini Pak Agung sedang melayani di satelit gereja kita di kota Surabaya. Sehubungan dengan ulang tahun ke-7 gereja BFA di Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Dan
besok masih dalam rangkaian pelayanan di Kota Semarang. Hari Senin Pak Agung sudah kembali bersama-sama dengan kita. Kegiatan kita untuk minggu ini baik ibadah WRC, ibadah Pondok Daud, ibadah doa fajar sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita beribadah. Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah yang sudah diadakan. Ada 4 jam ibadah, 7, 9, 11. Ibadah yang keempat, ibadah untuk youth dan dewasa muda, jam 1:15. Juga ada ibadah untuk anak-anak kita usia tunas remaja, jam 11 di ruang Gensa di seberang ruang Balarea. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf, kami sangat diberkati pagi ini. Tuhan memberkati Bapak luar biasa. Bapak Ibu diberkati semuanya, bersuka cita semuanya. Puji Tuhan, tetap semangat, sukacita, antusias. Prosperous people say. Kita akan berjumpa dalam ibadah minggu depan yang luar biasa. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Kasih